Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini, Bunda akan menyampaikan sedikit bagaimana caranya untuk melakukan praktek IPA tentang zat campuran dan zat tunggal. Nah, di sini kita kan ada beberapa, izin menjelaskan dulu. Sudah melihat kan? Di sini ada alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang harus disiapkan itu yang pertama adalah air, gelas, ya, gelas seperti ini boleh, tapi hati-hati menggunakannya. Gelas ini 2 buah, 1 sendok, dan air. Lalu selanjutnya adalah garam, tepung tapioka atau yang sering kita sebut sagu, minyak, gula pasir ya, dan pewarna makanan. Warna makanan ini terserah mau warna apa, hijau, kuning, merah, itu terserah ya. Jadi itu bahan-bahan yang harus disiapkan terlebih dahulu. Ingat, ketika melakukan praktek harus berhati-hati dan bisa juga didampingi oleh orang tua ya. Jadi di sini Bunda akan menjelaskan bagaimana cara yang pertama. Langkah yang pertama yang harus dilakukan itu adalah kita harus mengisi air. Nah, Bunda tidak akan melakukan semua percobaan ini 1-5, tapi Bunda akan mencontohkan 1 percobaan saja, karena bisa kalian lakukan sendiri di rumah ya. Jadi untuk percobaan yang pertama itu air dan garam. Jadi Bunda hanya akan mencontohkan bagaimana percobaan mencampurkan air dan juga garam. Yang pertama yang harus disiapkan itu adalah gelas, ya, dan sendok. Jadi di sini Bunda akan airnya setengah boleh, ya, setengah saja sudah boleh. Sedikit air, lalu tambahkan sedikit garam, ya. Ya, sedikit aja. Udah campurkan. Kalian bisa lihat di sini Bunda sudah mencampurkannya. Lalu akan Bunda aduk perlahan. Ya, perlahan. Boleh menggunakan air yang agak sedikit panas ya nak ya, atau yang disebut dengan air hangat-hangat kuku, supaya dia cepat larut. Ya, jadi nggak nunggu lama. Oke, sudah larut ya. Kalian bisa lihat tidak ada lagi garamnya ya. Sudah larut, tidak ada lagi putih-putihnya. Oke. Kalau dia sudah larut, kita diamkan beberapa saat ya. Lalu setelah kita diamkan, siapkan tisu. 1 lembar tisu. Oke, sudah disiapkan tisu. Lalu kalian lipat menjadi 4 bagian seperti ini. Ya, jadi melipatnya itu jadi 4 bagian. 1, 2, dan 3 langkahnya ya. Jadi dia bisa menjadi 4 bagian seperti ini. Oke. Jadi seperti yang sudah Bunda terangkan sebelumnya, di sini ada tabel tadi ya. Di sini ada tabel pengamatan. Nah, untuk perlakuan 1 atau yang garam tadi ya, air ditambah dengan garam, bagaimana hasil dari yang sudah kita campur? Apakah larut atau ada endapan? Bisa kalian lihat dan bisa kalian amati ya. Apabila larut, maka kalian isi di sini larut. Seperti itu. Ya. Jadi silakan dibuat tabelnya menggunakan mistar ya atau penggaris. Lalu
kalian tuliskan di sini percobaan 1 larut. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi kalau misalnya kalian menyampurkan air dengan sagu, apakah mengendap atau ada larut atau mengendap, bisa kalian tuliskan di sini. Jadi karena garam tadi itu larut, maka kita tulis di sini larut. Dan apabila ada endapan pada tepung dan air, campuran tepung dan air, maka tulis di sini mengendap. Ya, seperti itu seterusnya. Apabila perlakuan 3, begitu juga untuk perlakuan 3, 4, dan juga 5. Ya, di sini boleh dituliskan. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, kita lihat di sini. Kalian bisa lihat di sini, campuran air dan garam tadi membuatnya menjadi keruh atau bening. Jadi kita lihat di sini ya, bening. Maka kita akan isi di sini bening. Terusnya, apabila campuran air dan juga tepung tapioka itu membuat air tersebut keruh, maka tulis di sini keruh. Tapi kalau misalnya membuatnya bening, maka tulis di sini bening. Seterusnya sampai percobaan kelima. Ya. Nah, untuk yang ketiga ini, kita harus menggunakan tisu ini tadi. Tisu, nah di buku itu pakai corong ya. Kita nggak usah, kita langsung aja, jadi tisunya menyesuaikan dengan mulut cangkirnya. Langsung ditaruh di atas cangkir dan kita saring air garam ini ke air garam yang sudah kita larutkan tadi, kita campur dengan kita tuang ke cangkir yang kosong yang ada tisu di permukaannya. Oke, kita lakukan. Hati-hati melakukannya. Oke, sedikit aja ya, nggak usah terlalu banyak ya. Nah, setelah kita tuang air yang ini, ya tisunya sudah basah, jadi udah angkat. Setelah kita tuang, apakah ada endapan di tisunya? Atau ada kotoran yang menempel di tisunya? Kalau tidak ada, maka kita bisa tulis di sini, itu dapat disaring. Nah, seperti itu. Ya. Kalau misalnya ada endapan di tisunya, ya, misalnya seperti tepung tadi ya, tepungnya lengket di tisu misalnya ya. Nah, maka berarti kita tulisnya tidak dapat disaring. Tapi kalau misalnya tidak ada apa-apa yang lengket di tisu, maka kita tulisnya dapat disaring. Oke, untuk selanjutnya, ya, pertanyaan nomor 2 sampai 6, apa yang membedakan antara kelima campuran tersebut? Kita bisa menuliskan jawabannya itu, ya. Misalnya perlakuan 1 dan 2 itu dapat larut, dapat disaring dan juga memiliki memiliki warna yang bening, ya, seperti itu. Sedangkan percobaan 3, 4, dan 5 itu tidak dapat disaring, misalnya tidak dapat disaring, larutan ada endapan, airnya ada endapan, dan juga tidak dapat disaring. Ya, selanjutnya seperti itu. Jadi cara membedakannya melalui perlakuan ini. Selanjutnya nomor 3, mengapa ada campuran yang dapat disaring dan ada campuran yang dapat disaring? Coba kalian bisa bayangkan ya, sendiri ya, menuliskan pendapat kalian sendiri. Karena kalian bisa mengekspresikan sendiri ya, pendapat kalian terkait dengan perlakuan atau juga campuran-campuran dari ini. Jadi ini terserah dari kalian. Jawabnya misalnya bentuk bendanya atau karena termasuk karena termasuk dari jenis zat tunggal atau jenis zat
campuran. Bisa dikatakan seperti itu, ya. Lanjut nomor 4, apa saja yang termasuk campuran homogen? Nah, sudah dipelajari kan apa itu campuran homogen dan apa itu campuran heterogen. Jadi kalau campuran homogen itu yang sama ya jenisnya, sedangkan campuran heterogen itu yang berbeda jenisnya. Jadi kalian bisa membedakan yang mana yang sama jenisnya. Apa ciri-cirinya? Kalau campuran homogen dia larut. Ya, tapi kalau campuran heterogen biasanya dia tidak larut atau ada endapan. Jadi bisa kalian bedakan sendiri melalui perlakuan-perlakuan dan percobaan yang sudah kalian lakukan. Selanjutnya nomor 6, buatlah kesimpulan dari kegiatan tersebut. Disimpulkan, apa yang dapat disimpulkan dari kegiatan tersebut? Apakah kalian bisa menyimpulkan yang mana termasuk zat tunggal, yang mana yang termasuk zat campuran, dan yang mana yang termasuk campuran homogen, dan yang mana yang termasuk campuran heterogen. Lalui yang jelas harus sesuai dengan perlakuan yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, oke, itu saja yang bisa Bunda Enda sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya percobaannya di rumah, sehingga kalian bisa mengetahui dengan jelas dan pasti bahwasannya bagaimana cara membedakan zat tunggal dan zat campuran, dan zat campuran homogen dan juga campuran heterogen. Berikut Bunda Enda sampaikan. Bunda mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian Bunda hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.